Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series yang selalu kalian tunggu, The Blacklist Season 10 episode ke-14. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh salah satu karyawan dari Charlene yang mendapat telepon dari kekasihnya, sehingga ia meminta tolong pada Charlene untuk menguruskan makanan terlebih dahulu. Saat mendapat telepon, ia sangat bahagia, apalagi ketika mengetahui jika suaminya akan memasak makan malam untuk mereka santap bersama. Wanita itu berkata, dirinya tak pernah merasa sebahagia ini setelah bertemu dengannya. Alhasil setelah urusan pekerjaannya selesai, wanita itu pun dengan cepat pergi ke apartemennya untuk menemui sang suami. Tetapi sesampainya di sana, ia menemukan apartemen miliknya gelap. Beberapa vas bunga telah pecah dan banyak sekali barang berantakan, yang dimana ia tak bisa menemukan sama sekali keberadaan dari suaminya. Dan inilah penipu pengantin, Blacklister nomor 192 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene beralih kepada Shia Malik yang masih ditugaskan untuk mengawasi Reddington. Namun hari itu Reddington meminta kepada Shia untuk duduk di rumahnya karena ia memiliki urusan penting yang harus ia selesaikan sendiri. Jika Shia tak percaya pada Reddington, maka ia telah memberikan ponsel sekali pakainya. Ia berjanji akan menerima telepon darinya apabila Shia membutuhkan sesuatu. Memang kebetulan sekali, ia sedang mencoba untuk mencari tahu tentang hubungan di antara Kathleen Sutton dengan masa lalu ibunya. Reddington menjawab, terkadang cerita tak bisa diutarakan begitu saja karena mereka harus menemukannya. Di satu sisi, Cooper dan Charlene sedang membicarakan tentang masa depan dari gugus tugas. Cooper sejujurnya masih sangat takut jika gugus tugas miliknya akan segera dibubarkan karena Reddington tak kunjung memberi mereka suatu misi. Hingga akhirnya Charlene yang ingin membantu bercerita bahwa ada salah satu sukarelawan di tempat dirinya bekerja yang baru saja menikah. Ia adalah wanita paling bahagia di muka bumi pada saat itu. Tetapi selang beberapa hari ia menemukan bahwa suaminya menghilang begitu saja di apartemen. Asumsinya mengatakan mungkin suaminya diculik oleh seseorang. Awalnya Cooper tak ingin menangani kasus itu karena ia merasa kasus penculikan tersebut berbeda dengan kasus yang sering mereka jalani. Namun karena Charlene ingin membantu dan memang gugus tugas tak memiliki pekerjaan sama sekali, akhirnya Cooper membawa misi ini ke lokasi hitam. Sebelumnya ia memberitahu jika Cynthia Panabaker baru saja memberikan informasi bahwa Arthur baru saja merekrut Senator Rudolph untuk bergabung bersamanya dalam menginvestigasi gugus tugas. Kembali ke pembicaraan, Okello Okoro, seorang pria dengan identitas palsu baru saja hilang setelah menikah dengan seorang wanita bernama Dooney. Ia menduga suaminya diculik oleh sebuah sindikat. Karena Herbie adalah anggota baru, ia tak begitu mengenal Charlene sehingga ia bertanya tentangnya. Barulah setelah Cooper menjelaskan jika mereka harus menjalani misi ini selagi menunggu instruksi dari Reddington, Dembe beserta wrestler langsung berinisiatif untuk mewawancarai Dooney agar mereka bisa menggali informasi tentang suaminya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengannya. Dooney bercerita awal mula ia bertemu dengan Cal, di mana mereka bertemu melalui aplikasi kencan. Sebenarnya Cal hampir mendatanginya di Kenya, tapi karena Cal memiliki pekerjaan di sini, maka dari itu Dooney lah yang mengalah untuk menghampirinya. Mereka langsung menikah setelah kenal selama 2 minggu saja. Lalu wrestler bertanya apakah ia merasa suaminya adalah seorang penipu? Karena mereka baru saja mendapatkan informasi jika tepat sehari sebelum Cal menghilang, ia menguras habis rekening miliknya. Dooney mengaku jika orang tuanya memang mentransfer uang sebanyak $75.000 sebagai uang mahar, karena hanya itulah yang orang tuanya miliki. Rupanya memang Cal adalah seorang penipu, karena kini kita bisa melihat seorang wanita dengan panggilan Gemma sedang melakukan chatting dengan berbagai wanita di aplikasi kencan. Ia juga telah mengkonfirmasi uang sebesar $75 baru saja ditransfer ke rekeningnya. Ia meminta kepada Cal untuk segera bersiap dengan target terbaru mereka, karena kini ia sedang menangani salah satu target terbaru. Terlihat
Sepasang kekasih beretnis Tionghoa sedang dalam masa bahagia mereka karena mereka akan memutuskan untuk segera menikah. Sementara itu, Xia akhirnya menghampiri kediaman dari Kathleen yang sangat ramah padanya karena ia mengetahui bahwa Xia adalah putri dari Mira Malik. Kathleen menyuguhkannya dengan berbagai jawaban dari setiap pertanyaan yang Xia ajukan, termasuk hubungan di antara mendiang suaminya dengan Mira Malik. Kathleen memang mengaku suaminya dekat dengan Mira, karena ia dan suaminya sangat berjauhan ketika Nigel harus pergi ke London untuk bertugas. Di saat itu pula, mereka memutuskan untuk saling mengirim surat demi bisa mempertahankan komunikasi di antara mereka berdua. Perihal kedekatan dengan Mira, ia tak bisa memastikan. Lalu Xia mencoba untuk memperlihatkan wajah dari wanita yang pernah ia temui. Namun Kathleen menegaskan bukan Mira wanita yang ia temui, melainkan Regina, atasan dari mereka berdua. Lantas setelah menyelesaikan pembicaraan itu, Xia meminta bantuan pada Herbie untuk memeriksa data dari Regina. Menurut penuturannya, Regina telah bekerja pada FBI selama 25 tahun. Kini ia telah pensiun dan tinggal di sebuah kota kecil di bagian negara Amerika Serikat, Florida. Saat sedang berbicara dengan Xia, tiba-tiba saja rekan-rekannya datang yang membuat Herbie harus kembali fokus pada pekerjaannya. Ia memperlihatkan temuan terkait Okello Okoro yang terlihat di sebuah bank tepat sejam sebelum istrinya menelpon 911. Ia berasumsi bahwa Kel mungkin menguras habis rekeningnya sebelum Duni bisa menemukannya. Tak hanya itu saja, ternyata identitas dari Kel pun semua palsu. Ia menuntunnya kepada sebuah rumah sakit yang sama sekali tak pernah mengeluarkan akta kelahiran atas nama Okello Okoro. FBI dapat memastikan bahwa memang Kel adalah seorang penipu. Cooper lantas langsung menugaskan Dembe dan Ressler untuk pergi ke apartemen milik Duni. Terlihat pasangan manis itu pada akhirnya telah resmi menikah. Sebenarnya sang pihak pria memang mencintainya, tetapi karena tuntutan pekerjaan, ia ingin istrinya untuk menelpon kedua orang tuanya agar bisa mengirimkan mas kawin sesegera mungkin. Sesampainya di apartemen milik Duni, mereka mencoba untuk menenangkannya di saat Herbie sedang bergelut dengan pekerjaannya untuk mencari sidik jari milik Kel. Saat itu Duni masih tak percaya jika Kel adalah seorang penipu, karena ia bisa merasakan kehangatan Kel bahwa ia memang benar-benar mencintainya. Tak lama kemudian, Herbie kembali menghampiri mereka, memberitahukan jika ia mengakui bahwa Kel bermain dengan sangat rapi. Namun sayang, ia berurusan dengan orang salah, karena rupanya Kel masih meninggalkan jejak di bawah klosetnya. Ia berhasil menemukan sidik jari milik Kel. Lalu Sin terbang kepada Reddington yang sedang bertemu dengan perwakilan dari seorang pebisnis bernama Santoros. Maksud Reddington mengajaknya berbicara adalah karena ia ingin menawarkan bantuan kepada Santoros untuk mendapatkan kontrak senilai miliaran dolar untuk petugas lingkungan regional Florida. Ia tahu Santoros tak pernah peduli dengan perubahan iklim. Maka dari itu ia akan menggandengnya agar kontrak tersebut tetap bernilai atau justru bertambah. Tetapi sayangnya, perwakilan Santoro masih enggan untuk menerima tawaran itu. Karena seingatnya, Santoro telah memiliki rekan dalam perebutan kontrak tersebut. Sebenarnya, Reddington telah meyakinkannya berkali-kali yang sayangnya usaha dari Reddington masih belum membuahkan hasil. Kembali kepada Dembe dan Ressler yang pada akhirnya menghampiri dinas kependudukan untuk mencari data dari Okello Okoro yang mereka yakini memiliki nama asli Kel Ammons. Kebetulan petugas memang mengenalnya, karena Kel adalah salah satu mantan napi. Ia lalu mencoba membantu mereka dengan memotret identitas miliknya, lalu akan mengabari FBI jika mereka telah menemukan sesuatu. Ketika Dembe dan Ressler beranjak pergi, datanglah Gemma yang mendapat informasi jika FBI sedang mencari keberadaan dari Kel Ammons. Dengan cepat, ia langsung menelpon Kel, memberitahunya jika situasi mereka sedang darurat. Ia ingin Kel untuk pergi ke apartemennya lalu menghilang sejenak hingga kasus ini benar-benar selesai dengan sendirinya. Namun ketika Kel baru saja mencoba untuk kabur, rupanya Dembe dan Ressler telah berhasil menemukan keberadaannya terlebih dahulu. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga akhirnya Kel tak bisa berlari lebih jauh dan berhasil tertangkap. Di satu sisi, anak buah terakhir dari Gemma kembali diminta olehnya untuk segera bersembunyi karena operasi mereka mulai dilacak oleh FBI. Tetapi pria satu ini menolak karena ia tak ingin menyakiti istrinya. Karena ia benar-benar mencintainya, dan Gemma menegaskan bahwa wanita itu tak pernah mencintainya sama sekali. Ialah yang justru melakukan chattingan dengan gombalan maut yang membuatnya jatuh cinta.
Apabila ia tak bisa mendapatkan uang senilai $1,5 miliar dari pihak wanita, maka ia akan segera dimusnahkan. Meskipun Gemma telah mengancam, rupanya anak buahnya tak peduli sehingga Gemma harus menggunakan caranya sendiri. Ia langsung mendatangi kekasih dari anak buahnya, mulai berkata jika ia baru saja melihat terjadi aksi tabrak lari yang mengakibatkan seorang pria harus dilarikan ke rumah sakit setelah mendapatkan luka yang cukup serius. Ia menyebutkan nama dari Eng Chen yang membuat wanita itu panik dan meminta bantuan pada Gemma untuk membantunya pergi ke rumah sakit. Karena ia masih belum mengenal negara Amerika, akhirnya Gemma pun bisa memperdayanya dengan mudah. Di pesawat pribadi milik Reddington, ia sedang melakukan panggilan telepon dengan Sia untuk mencari tahu perkembangannya. Sia bercerita jika Kathleen Sutton tak memiliki keterkaitan apapun dengan mendiang ibunya. Hanya saja ia mendapat informasi baru tentang seorang wanita bernama Regina, mantan agen FBI yang telah memutuskan untuk pensiun serta tinggal di sebuah kota bernama Saint Augustine di negara bagian Florida. Kebetulan Reddington sudah lama tak pergi ke sana sehingga ia berniat untuk mengantar Sia bertemu dengan Regina. Saat Reddington hendak pergi mengantar Sia, tampak ia mendapatkan telepon secara mendadak dari perwakilan Santoro. Perwakilannya itu mengaku jika ia baru saja mendapat informasi bahwa rekan dari Santoro memutuskan untuk membatalkan kesepakatan, sehingga ia siap untuk mendengar tawaran dari Reddington untuk membicarakan tentang kesepakatan tersebut bersama dengan kliennya. Reddington yang senang meminta kepada Sia untuk ikut bersamanya terlebih dahulu ke Kuba sebelum ia akan mengantarnya pergi ke Florida. Di lokasi hitam, wrestler sedang menginterogasi Kel terkait jaring operasional tipuan yang ia lakukan. Kel mengaku dirinya hanyalah seorang pegawai, mantan napi yang mendapat pekerjaan dari seorang wanita bernama Gemma Parix. Ia juga mengaku dirinya hanya mendapat sekitar 30% dari hasil tipuan. Sisanya dibawa oleh Gemma. Apabila ia bisa membantu, maka Kel siap untuk menjelaskan bagaimana operasi mereka bekerja. Tetapi ternyata wrestler tak membutuhkannya. Ia langsung kembali berkumpul bersama rekan-rekannya, membahas tentang Gemma yang ternyata adalah seorang imigran dari India. Kebetulan, Herbie telah berhasil menemukan keberadaannya setelah ia melacak mobil milik Gemma. Lalu scene beralih kepada Reddington yang telah tiba di Kuba. Ia langsung bertemu secara tatap muka dengan Santoro. Dan apabila kalian menyadarinya, terdapat salah satu mantan anak buah dari Reddington, ya, Wika. Tampak Reddington mementingkan pembicaraan mereka berdua terlebih dahulu, di mana ia menawarkan kesepakatan fantastis bagi Santoro yang membuatnya tertarik. Tapi ia akan mendiskusikan tawaran itu dengan rekannya sebelum mengatakan kesepakatan. Saat Santoro sedang berdiskusi, barulah Reddington berbicara dengan Wika. Ia juga meminta Sia untuk berbalik badan sejenak karena mereka saling melepas rindu dengan Wika yang mencium Reddington terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Santoro kembali dengan mengatakan jika ia setuju untuk bekerja sama dengan Reddington. Setelah kesepakatan itu terjalin, Reddington langsung mengantar Sia untuk bertemu dengan Regina. Beruntungnya, Sia disambut baik olehnya. Ia juga langsung menceritakan kejadian yang menimpa Nigel dengan apa yang terjadi pada Mira Malik. Regina bercerita, mereka pertama kali bertemu di Kolkata. Dan ia juga menegaskan bahwa kematian dari Nigel Sutton bukanlah disebabkan oleh Mira Malik. Sementara itu, FBI yang telah bekerja sama dengan salah satu anak buah dari Gemma akhirnya berhasil menangkap sindikat tersebut setelah mereka menjebaknya. DB langsung menginterogasi Gemma pasca tertangkap. Gemma mengaku bahwa dahulu ia adalah seorang korban penipuan. Dirinya pernah ditipu oleh seorang pria yang memeras uang keluarganya dengan iming-iming akan menikahinya. Sehingga ia berpikir untuk mencari korban lain agar mereka bisa merasakan apa yang dirinya rasakan. Dan setelah kasus ini selesai, semua uang yang dirasa merugikan para korban telah kembali diberikan, termasuk kepada Duni. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan pembicaraan di antara Reddington dengan Sia, di mana Sia bertanya tentang apa yang Reddington ketahui tentang Kolkata. Reddington lantas bercerita bahwa pada tahun 1997, Mira adalah seorang perwira intelijen muda yang bekerja dalam operasi di salah satu lubang terdalam dan tergelap, yaitu perdagangan manusia. Suatu malam, ia bertemu dengan kepala jaringan perdagangan manusia di Bow Bazar yang mempekerjakan hampir 12.000 pelacur. Entah berapa banyak anak yang telah terlantar, hingga tiba-tiba salah satu musuh mereka datang menyerang yang membuat tempat itu menjadi sebuah tempat bebas.
Dan disitulah Mira terlihat menggendong orang bayi, mencoba untuk memanipulasi kelahirannya, menceritakannya kepada Nigel, hingga ia benar-benar mengurus bayi itu hingga dewasa. Saat Sia bertanya siapakah orang tuanya yang sebenarnya, Reddington tak bisa menjawab, hingga tiba-tiba Sia menangis dengan keras. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-14 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.